Perkenalkan, saya Naila. Saya mau menanyakan fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa saat ini, bahkan sampai ada gerakannya di Instagram, yaitu hijrah. Sebenarnya hijrah itu apa dan bagaimana sih Cak Nun? Karena banyak yang mempersalahartikan hijrah, tiba-tiba menutup auratnya sedemikian hingga lalu menyalahkan yang lain yang tidak menutup auratnya seperti saya ini katanya. Lalu misalnya ritual-ritual mereka itu dianggap benar, yang lainnya misalnya bid'ah itu nggak boleh. Nah, dia tiba-tiba hijrah yang dipahami adalah secara seperti itu. Sebenarnya apa dan bagaimana sih Cak Nun hijrah itu? Terima kasih. Jadi kita ini semua di Indonesia dan seluruh dunia semuanya sedang ditimpa oleh penyakit 3 macam. 1, kesempitan berpikir. Nomor 2, kedangkalan ilmu. Nomor 3, kalau bahasa Jawanya cekak. Jadi cuma sepetak ke depan. Apa yang namanya? Sumbu pendek. Nah, begitu dia beragama, begitu dia berpolitik, begitu dia berilmu, semua membuat dia berada dalam kesempitan. Tapi tidak usah dipusingkan oleh yang begitu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dia gitu, tidak apa-apa. Cuman Anda harus paham apa yang dia persoalkan. Misalnya gini, hijrah itu sesuatu yang berpindah. Ya, berpindah. Muhajir orang yang pindah. Hijrah adalah peristiwa perpindahannya. Misalnya jadi tukang bakso, itu berarti melakukan hijrah. Anda menghijrahkan baksonya ke yang beli menghijrahkan uangnya kepada Anda. Hijrah itu. Anda malam-malam sama suami, hijrah toh? Dia hijrah yuk, gitu kan? Apanya Mas? Ya saya hijrahkan ini, di situ. Itu ya hijrah. Jadi Anda harus santai. Hijrah itu something moving, ya, something changing, moving, gitu ya, gitu toh. Nah kemudian oleh aliran tertentu karena dia tidak mengerti epistemologi, tidak mengerti nahwu sorof, tidak mengerti asal usul kata, dia terima itu sebagai satu jargon. Pokoknya kalau belum jilbaban belum hijrah, kan gitu kan? Terus ini bid'ah, dia nggak ngerti bid'ah juga. Bid'ah itu artinya inovasi. Bid'ah itu artinya hasil kreativitas. Kalau ada universitas tidak punya bid'ah, berarti dia mandek, dia tidak kreatif. Bid'ah itu ibda, ya. Ibda hasilnya bid'ah. Ibda itu artinya inovasi. Allah itu al-badi, maha bid'ah. Allah al-badi, Allah maha pelaku bid'ah. Bagaimana coba? Coba sekarang kan banget atau sempitnya Mbak. Nah, Anda yang luas jangan ditekan oleh kesempitan. Anda luas kok ditekan oleh kesempitan. Kan gitu kan? Jadi Anda tenang aja. Kalau perlu iya saya bid'ah memang. Anda dikafirkan, lo baru tahu saya kafir. Itu. Kok repot Anda? Ditantang dong. Kok selawatan ini? Terus dimarahi sama Ustadz, datangi rumahnya. Bawa terbang. Ustadz, saya sudah mendengar bahwa Bapak beranggapan bahwa yang kami lakukan ini bid'ah, ya, ini tidak ada dalam ajaran Rasulullah, gitu ya. Terus ya tapi mohon maaf kami enggak gitu ya. Jadi terus sholat gitu terus tabu di rumahnya biar enggak usah tertekan. Itu kan asik itu asik, tinggal digodain kok repot. Kalau ada yang Anda sholat di masjidnya dipel dipel ya, dipel. Loh kan bagus. Maka kapan nggak ada kuliah, rencanakan 5-10 orang di sana. Giliran satu sholat, satunya di luar nunggu. Begitu sholat dipel, satunya lagi sholat. Dipel lagi, itu kan capek dia ngepel lama-lama. Gitu aja kok tertekan, nggak apa-apa. Manusia memang bodoh kok. Nggak apa-apa. Di antara potensi manusia adalah jahil. Ya. Ada jahil itu artinya kebodohan, kedunguan. Ada lagi jahil murakkab. Anda harus tahu. Karena ada 4 orang. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Kategori 1. Anda termasuk mana? Nanti ya dicari ya. Kalau Anda dihadapi orang kayak gitu, Anda tahu dia kategori berapa. Orang yang ngerti atau orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti, maka bertemanlah dengan dia. Rumusnya. Nomor 2.
Rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Orang yang ngerti tapi dia nggak ngerti bahwa dia ngerti. Bangunkanlah dia. Wong dia sebenarnya ngerti kok, gitu ya. Nomor 3, rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri. Orang yang nggak bisa tapi tahu bahwa dia nggak bisa, kan lumayan. Temanilah dia supaya dia bisa. Nah, yang keempat, orang yang nggak ngerti dan nggak ngerti bahwa dia nggak ngerti. Tapi gayanya kayak ngerti-ngerti ya. Nah, itu yang Anda jumpai. Wahwa jahilun murokab, kebul ditambah PT kalau bahasa Jawa. Gitu ya. Anda harus punya metode mental dan psikologi, harus diatur. Nyun sewu ya Mbak ya, Mbak Nur ya. Anda kalau menjumpai apa-apa silakan Anda harus punya kategorisasi, punya rubrikasi dalam pikiran Anda. Ada yang Anda masukkan hati, ada yang tidak boleh masuk hati, ada yang Anda masukkan pikiran, ada yang boleh dalam, ada yang enggak. Anda harus bisa punya pengkategorian. Ada yang cukup didengarkan, tidak perlu dimasukkan. Ada yang cukup dipegang, cukup dipegang tangan kiri, nggak perlu tangan kanan. Jadi Anda harus punya, nggak semuanya masuk hati terus Anda stres. Harus ada kategori, nggak apa-apa gitu itu diajak aja kok marah. Saya dikafirkan berkali-kali kok. Dan saya bilang, kamu kok goblok sih? Lu maksudnya gimana? Lu kok baru tahu saya kafir? Kan biar lu kafir. Kamu aja telat kamu, saya dari dulu kafir. Kok kamu kafir? Lagi kafir sama kamu. Kafir terhadap kamu. Memangnya ada kafir titik. Kafir itu to whom? Ya toh? Kafaro ilaman. Kafir kepada siapa? Kita semua kafir kepada iblis, betul enggak? Ayo kita bikin organisasi kumpulan kafir kepada iblis. Itu enggak? Kan bisa. Enggak ada kata berdiri sendiri, Mas. Makanya kan di Ma'iyah kita selalu guyon. Sholat subuh haram. Hati-hati ya. Jam 10 kok sholat subuh. Gitu loh. Itu sebab berpikir kita lengkap. Babi halal. Asal enggak dimakan kan itu kan. Nek dikeloni tok enggak masalah. Begitu. Jadi kita berpikirnya lengkap itu loh Bu. Ya Bu ya. Nah mudah-mudahan selalu membiasakan anak didiknya, mahasiswanya untuk punya rileksitas, berpikir komprehensif. Kalau enggak nanti dia jadi puritan. Begitu dia kenal agama akhirnya jadi kelompok yang seperti itu. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Harus jenggoten. Wah sudah kayak gitu tuh aku sudah pengalaman dari dulu Mas. Dan saya yang ngadepin cuman saya di mana-mana gitu ya Mbak ya. Jadi santai Mbak ya, tenang aja enggak ada masalah. Anda juga hijrah. Hijrah itu kan aslinya kan ya dari Rasulullah dari Mekah ke Madinah, terus dipakai untuk idiom. Nah dia juga nggak ngerti asal usul hijrah. Kamu sambil ada tambahan? Enggak, cukup. Ya, oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbah Nun. Perkenalkan nama saya Yasmina dari Fakultas Pertanian Unpad. Di sini saya baru mulai membaca salah satu judul buku dari Mbah Nun yang berjudul Hidup Itu Harus Pintar, Ngegas, dan Ngerem. Sebenarnya mungkin pertanyaannya tidak terlalu mengacu ke sini, cuman ada satu subbab di buku ini yang cukup menarik perhatian saya, yaitu di sini dijelaskan bahwa urutan kita dalam beragama itu kita pertama-tama harus menjadi manusia dulu, baru setelah itu kita menjadi muslim. Nah, jika yang diajukan oleh Mbak barusan adalah pertanyaan terkait hijrah, tetapi yang akan saya tanyakan di sini adalah mungkin kebalikannya, yaitu di era yang modern sekarang ini kita dapat mengakses banyak sekali ilmu pengetahuan, kita dapat melihat dunia luar dengan lebih luas. Nah, saya melihat salah satu fenomena di sosial media, yaitu orang-orang sedang berlomba untuk menjadi yang open minded terhadap sesuatu. Mungkin judulnya adalah open minded, berpikiran terbuka, tetapi salah satu isu yang banyak muncul ke permukaan adalah isu tentang Islamofobia, yang mana yang dulu kita ketahui Islamofobia ini dialami oleh katakanlah kafir-kafir di luar sana yang memandang Islam sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, di sini
sayangnya yang saya lihat dengan mata awam saya ini adalah banyak justru yang merasa ketakutan terhadap Islam itu adalah mereka yang justru adalah Muslim gitu. Dan yang memiliki pandangan seperti itu adalah katakanlah mungkin oknum mahasiswa yang padahal secara tingkat berpikirnya mungkin lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat yang berada di agak bawah kelasnya seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana pandangan dari Mbak Nun terhadap Islamofobia tersebut. Kalau mau respon ilmiah, historis, akademis panjang, ya, karena sejarahnya bermacam-macam dan pelaku atau yang tertimpa Islamofobia justru kebanyakan orang Islam sendiri gitu. Enggak apa-apa tapi saya gini loh, kalau ada yang mahasiswa yang teman-temanmu yang kayak gitu, ini jawaban pendek aja, dia karena belum pernah menderita aja. Makanya kalau saya tak sandet loh, saya sandet yang lucu. Saya enggak bikin dia mati, saya enggak bikin dia menderita, cuman kagum aja, heran. Misalnya tak kasih kadal di perutnya. Apa ini? Akhirnya dia menemukan dan tidak mau mengakui sesuatu yang dia tidak pernah mengakui. Buat ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu aja. Jadi dia masih mu'alaf biasa seperti itu. Enggak apa-apa. Itu namanya dialektika. Tunggulah nanti ada husnul khotimahnya. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Saya juga ditentang macam-macam kok. Sampai hari ini saya juga dibully macam-macam dari dulu. Sejak saya muda juga saya sudah digituin, tidak ada masalah Mbak. Pokoknya Anda terus dengan kelembutan Anda, dengan kasih sayang Anda, dengan kebenaran jernih yang Anda bawa. Gitu ya Mbak, tidak apa-apa. Kalau bahasa Jombang, sederhana, itu kurang tahu dibatik ilate kalau bahasa Jombang. Belum pernah lidahnya ditarik gini. Gitu ya. Dia belum pernah ngalamin itu. Doakan ya Allah batik ini latih, ya Allah batik ini latih gitu. Nanti kalau dia mengalami sesuatu dia akan ketemu Tuhan. Dia belum ngalamin aja. Gitu loh, karena dia belum ngalami. Terus dia masih sombong, masih gitu kan, masih liberal. Wah. Padahal liberal lo boleh dibanding saya liberal pol saya. Apalagi orang Madura liberal sama Tuhan aja. Apa katanya Rahman Rahim sampai mana rezeki kok cuma segini. Orang Madura berani gitu, lebih liberal dari siapapun saja. Jadi Anda jangan kagetan, enggak apa-apa. Kalau ada teman-teman masih begitu, loh namanya anak muda, masih puber kok. Justru lahirnya begitu, justru di UIN, Sunan Kalijogo, di Bandung, di mana. Kalau ITB agak beda, Unpad agak beda, Unpar agak beda, IPB beda, UI beda. Jadi itu semua menurut saya proses, enggak ada masalah. Proses semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakanlah orang yang buruk supaya Allah memberi hidayah, doakanlah orang yang baik supaya bermanfaat. Itu ya Mbak ya. Jadi jangan terlalu dipusingkan oleh hal-hal yang jangan sampai benci loh, nanti jadi suamimu loh. Iya, nanti gitu loh, bener loh ya. Jangan sampai benci banget, kayak saya kan dibenci sama istri saya dulu. Dia lupa bahwa kalau kamu benci sehingga meludahiku, maka zatmu menyatu dengan zatku, akhirnya kau jadi istriku, kan begitu. Hidup hati-hati, ya Mbak ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video channel bareng tahun 2019. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Garis besar dari video ini adalah respon Mbah Nun kepada dua orang penanya. Penanya pertama menanyakan perihal fenomena hijrah yang sekarang marak di media sosial, yang diartikan sebagai menutup aurat yang dinamai syariah, tapi kemudian justru menghakimi yang belum menutup aurat. Ditambah lagi, menganggap keyakinan dirinya yang pasti benar, sehingga mudah menuding yang tidak sepaham dengannya sebagai bid'ah lah, kafir lah, dan sejenisnya.
Dan sebatas yang mampu kami tangkap, garis besar dari respon yang Mbak Nun tawarkan adalah fenomena itu terjadi karena sekarang manusia itu mengalami proses penyempitan berpikir, atau bahasa sekarangnya itu sumbu pendek. Sehingga kalau sudah mengenal agama sedikit saja, sudah merasa paling baik, sehingga merasa berhak untuk menuding yang lain bid'ah, kafir, dan sejenisnya itu. Padahal menurut Mbah Nun, seharusnya pelajari dulu sejarahnya, epistemologinya, asal katanya, sorofnya, dan seterusnya. Jadi misalkan hijrah itu asal katanya adalah berpindah, namun karena sekarang banyak orang yang belum matang, kemudian mengenal agama, maka kata-kata hijrah dibuat jargon. Seolah-olah hijrah itu mengenakan pakaian yang seperti begitu itu. Padahal hijrah itu artinya luas, tidak sesempit itu. Kemudian Banun menyarankan agar tidak perlu tertekan oleh mereka. Jadi, kita yang luas jangan sampai tertekan oleh kesempitan mereka. Kalau dibilang bid'ah, kafir, tanggapi saja dengan kegembiraan. Karena kafir itu artinya ingkar, sehingga kata kafir tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan kafir kepada siapa? Bisa juga kafir kepada iblis, karena kafir itu artinya ingkar. Tidak sempit seperti pemahaman yang berlangsung sekarang. Intinya, Banu menawarkan kepada penanya untuk jangan tertekan oleh kesempitan. Kemudian, penanya kedua menanyakan perihal liberal dan Islamofobia. Menurut Mbah Nun, orang seperti itu karena belum mengalami benturan atau kesulitan dalam hidupnya, sehingga dia masih sombong. Maka, doakan saja supaya orang-orang seperti itu segera mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, supaya menyadari hakikat Allah. Kurang lebih, itu inti atau garis besar dari video ini, sebatas yang mampu kami tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.